Kembali menyaksikan Power Breakfast di segmen Create Up. Pandemi merubah kebiasaan masyarakat dalam berwisata. Pembatasan aktivitas menyebabkan masyarakat menjadi kreatif dalam menghabiskan waktu senggangnya. Beberapa perubahan tersebut diantaranya adalah merubah fungsi hotel sebagai tujuan wisata dan maraknya kegiatan wisata virtual yang diikuti. Sebuah survei terbaru dari Agoda mengungkapkan saat ini wisatawan Nusantara cenderung mengubah fungsi hotel dari sekedar akomodasi sementara menjadi sebuah tempat wisata. Survei ini dilakukan pada periode 5 hingga 12 April 2021 secara daring kepada 13.882 orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Wisatawan Nusantara saat ini menjadikan akomodasi sebagai destinasi, bukan sebagai tempat istirahat. Dari seluruh peserta yang disurvei, sebanyak 27% partisipan memperlakukan akomodasi sebagai tempat wisata. Adapun staycation merupakan kegiatan menginap di hotel yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tren lain yang terjadi dalam industri pariwisata adalah wisata virtual. Wisata virtual atau virtual tour adalah tour yang dilakukan secara virtual layaknya tour biasa. Seorang tour guide akan membawa pengunjung untuk menjelajahi suatu tempat serta mempelajari sejarah atau informasi dari tempat tersebut. Tren ini banyak terjadi saat berpergian menjadi satu hal yang dilarang saat pandemi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dan pagi ini untuk ngobrol santai kita, pemirsa, dalam segmen Create Up sudah tersambung melalui Zoom dengan Rizky Mulyantara, CEO Digiticket. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi. Dengan Fajar dan Mangi di studio. Mas Rizky, gimana kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Mas Rizky, ini pembicaraan kita atau obrolan kita pagi ini menarik sekali nih terkait dengan startup tapi spesifik di virtual tour. Nah, ini Mas Rizky mewakili Digiticket begitu ya, selaku CEO. Saya ingin minta pandangannya dulu terkait dengan kebiasaan masyarakat berwisata selama pandemi. Ada perubahankah Mas Rizky? Ya, betul sekali, banyak sekali perubahan terjadi ketika pandemi menyerang Indonesia ya, terutama di mana awal-awal dulu hampir semua tempat wisata itu tutup ya, karena nggak diizinkan untuk beroperasi sama sekali. Nah, semenjak bulan Maret kalau nggak salah tahun kemarin, kita coba berinovasi, beriterasi bersama teman-teman semua, gimana caranya agar teman-teman di sektor pariwisata ini tetap bisa berkolaborasi, tetap bisa tumbuh selama pandemi. Nah, selama pandemi tersebut, awal-awal itu salah satu sektor yang paling terdampak adalah salah satunya teman-teman pemandu wisata lokal atau local guide. Nah, oleh sebab itu kami dari Digiticket coba menghadirkan salah satu service baru, yaitu virtual tour, di mana teman-teman local guide bisa merangkai cerita, merangkai berbagai macam narasi bertema budaya, bertema sejarah, ataupun bertema alam gitu misalnya, untuk dibawakan secara virtual. Nah, dari itu baru muncullah tren wisata virtual tour yang mulai tumbuh di Indonesia. Seperti itu, Mas. Oke, jadi intinya bisnis yang dijalankan ini lahir setelah pandemi atau sebelum pandemi, Mas Rizky? Ya, sebelum pandemi kami fokusnya jualan tiket offline ya, tiket tempat wisata, taman hiburan, atau tour gitu misalnya. Nah, setelah pandemi ini kita hadirin servis baru dengan tema virtual tour ini. Dan sampai sekarang bahkan justru marketnya sedikit bergeser. Kalau dulu market utama kami adalah keluarga muda atau solo travelers gitu ya. Kalau sampai saat ini justru mayoritas customer kami datang dari sekolah, anak-anak TK, anak-anak SD yang mereka itu nggak bisa outing atau nggak bisa field trip secara offline, mereka geser acaranya menjadi outing ataupun field trip virtual, seperti itu. Oke, jadi ini bisa dilihat ya, begitu ya, pandemi ini memiliki celah atau peluang kesempatan begitu ya, Mas Rizky, dengan tadi penyesuaian-penyesuaiannya. Selain mengadakan virtual tour, adakah penyesuaian lain yang juga dilakukan oleh Digiticket? Ya, betul. Selain virtual tour, kami juga menghadirkan services baru dengan terkoneksi dengan berbagai macam service ya. Intinya adalah ke depan ketika teman-teman ingin berwisata, mereka sudah bisa booking tiketnya jauh-jauh hari
dan juga ke depan juga sudah bisa cek apakah orang tersebut sudah bisa masuk ke tempat wisata atau belum. Karena saat ini kendala terbesar adalah dengan regulasi apakah person tersebut sudah divaksin atau belum gitu ya. Nanti ke depan semua platform akan terkolaborasi atau terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Jadi orang yang belum datang ke tempat wisata itu bisa ngecek saya itu bisa masuk atau enggak. Karena sekarang banyak kasus juga di mana orang sudah pesan tiketnya, orang sudah datang ke tempat lokasinya, ternyata dia nggak bisa masuk karena mungkin belum divaksin atau bahkan mungkin dia di bawah 12 tahun. Karena sekarang kan regulasinya anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh masuk ke tempat wisata seperti itu. Oke, tapi sebenarnya saya juga penasaran nih gimana caranya Mas Rizky tuh mengenalkan lah ya virtual tour ini kepada masyarakat. Sampai saat ini ternyata juga sudah banyak minat masyarakat yang ingin mencoba virtual tour. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Mas Rizky, kita jeda dulu sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Power Breakfast akan segera kembali. Ya, Anda kembali menyaksikan Power Breakfast di segmen Create Up dan masih tersambung melalui Zoom dengan Rizky Mulyantara, CEO dari DigiTicket. Oke, Mas Rizky, sebenarnya saya penasaran gimana caranya Mas Rizky ini ngenalin virtual tour kepada masyarakat dan gimana responnya masyarakat soal virtual tour itu? Ya, di awal-awal dulu virtual tour ini kami desain untuk menjadi alternatif hiburan justru bagi teman-teman pekerja, teman-teman milenial ya usia 20 sampai usia mungkin 35 tahunan yang mungkin sibuk, hektik dengan WFH-nya ya, hampir tiap hari mungkin buka Zoom atau mungkin meeting sampai 5 sampai 10 kali gitu kan. Nah, kami ingin jadi salah satu opsi di tengah-tengah kesibukan WFH-nya itu bisa kok refreshing sebentar dengan ketemu orang baru, dengan belajar hal baru lewat hal yang santai di dalam bentuk virtual tour. Nah, memang di awal-awal kendalanya adalah bagaimana caranya meyakinkan orang untuk mengeluarkan sedikit uangnya with virtual tour, karena kan banyak sekali media lain ya, kayak mungkin lihat video di YouTube atau di berbagai macam kayak di Netflix dan segala macamnya. Gimana caranya mendorong orang-orang itu bahwa mereka mau bayar lebih untuk ikut sekedar Zoom ngobrol langsung. Nah, di situ baru ketemu ternyata kekuatan virtual tour itu bukan ada di materinya, bukan ada di medianya, tapi justru ada di pemandu wisatanya atau local guide-nya. Kalau mungkin lihat video satu arah di YouTube itu misalnya, kita nggak bisa langsung kenal dengan guide di sana, orang daerah sana langsung, tapi dengan virtual tour ini, mereka bisa ngobrol, mereka bisa tanya-tanya, mereka bisa belajar banyak hal terkait dengan pengalaman local guide ini atau pemandu wisata lokal ini membawakan berbagai macam tamu selama ini kayak gitu. Jadi justru kuncinya adalah di pemandu wisatanya, di mana mereka bisa berinteraksi langsung dan juga bisa bercerita banyak terkait dengan berbagai tema yang mereka bawakan seperti itu, Bang. Iya, karena kan memang untuk yang terbiasa berwisata langsung kita pasti agak mikir ya, Mas Rizky, ya, ini rasanya sama nggak ya berwisata virtual dengan berwisata langsung. Nah, lantas apa yang dibedakan atau disesuaikan dari pemandu wisatanya sendiri, pola guidingnya seperti apa, Mas Rizky? Ya, dengan pola guidingnya juga sedikit berbeda ya. Kalau dulu kan mungkin mereka lebih banyak berinteraksi gitu ya, ngobrol sama wisatawannya atau mungkin lempar beberapa pertanyaan segala macamnya. Tapi dengan mode virtual tour ini, guide atau pemandu wisata lokal ini didorong untuk bisa bernarasi dulu di depan, bernarasi panjang, baru nanti mereka memancing interaksi di tengah-tengah seperti itu. Jadi lebih banyak ceritanya kalau dulu. Makanya ini akan jadi menarik kalau yang membawakan itu punya banyak pengalaman terkait dengan tema yang mereka bawakan. Makanya kami dari DigiTicket tidak menyusun set bahwa tim DigiTicket yang membawakan materinya, tapi kami bekerja sama dengan saat ini hampir 200 teman-teman pemandu wisata lokal di masing-masing daerah dengan cerita mereka masing-masing, dengan budaya mereka masing-masing. Itulah jadi nilai jual utama teman-teman mau ikut virtual tour-nya. Oke, tapi kedepannya kalau pandemi ini sudah mulai terkendali, Mas Rizky ya, kira-kira penyesuaian apa yang akan Mas Rizky lakukan soal virtual tour ini? Ya, dengan kondisi seperti sekarang ini yang mungkin sudah mulai berangsur normal ya, virtual tour ini kami akan jadikan sebagai salah satu
poin pertama teman-teman wisatawan ketika mau berwisata. Kalau dulu mungkin cuma buka sosial media, cuma buka YouTube gitu misalnya untuk lihat review-review paket turnya. Kalau sekarang kita jadikan virtual tour sebagai preview. Kalau orang mau tur Labuan Bajo gitu misalnya, nanti kayak gimana sih 3 hari di sana kayak gitu. Nah itu jadi salah satu landing preview di awal. Mereka bisa langsung kenal dengan guide-nya. Begitu mereka ikut virtual tour-nya, mereka bisa langsung order paket trip offline dengan gate yang sama, dengan experience yang sama yang sudah mereka jelaskan. Sehingga ini jauh lebih interaktif. Jadi saat virtual tour bisa jadi preview diskusi antara si travelers yang mau ke sana gitu misalnya. Mereka bisa tanya-tanya gimana dengan penginapannya, gimana dengan makanannya, bagaimana dengan itinerary-nya, terutama yang paling sering ditanyakan. Ketika mereka sampai di lokasinya, mereka sudah tahu, oh nanti plan-nya seperti apa, dan ketemu dengan guide yang sama. Lebih akrab, lebih kenal duluan di awal, seperti itu. Oke, itu sepertinya juga menjadi harapan dan juga target terdekat ya Mas Rizky dan juga Mangi serta pemirsa untuk Digiticket bagaimana nanti mengembangkan virtual tour kemudian dikombinasikan dan kita harapkan pandemi ini segera berlalu. Mas Rizky, sayang sekali waktu kita terbatas pagi ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di Power Breakfast. Sukses selalu untuk Anda dan Digiticket. Terima kasih Mas Rizky. Amin, amin. Sama-sama, Mbak. Sukses selalu buat teman-teman IDX. Dan pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Ya, dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Dan see you in the morning.